Dalam struktur masyarakat Nias dikenal istilah si ulu dan si ilah. Si ulu memegang tumpuk kekuasaan tertinggi, sang pengambil keputusan. Hari belumlah beranjak siang ketika Mua bersiap menaklukkan tumpukan batu setinggi 2,5 meter. Mua akan melakukan Fahombo, tradisi lompat batu yang lazim dilakukan oleh pemuda Nias. Ayo, Pak. Kebetulan di beberapa desa-desa di sekeliling ini, desa-desa sekeliling, katakanlah desa Mataru sekeliling ini dipagari dengan pagar batu yang tinggi atau rumpun-rumpun bambu yang sudah ditanam di sana sebagai pagar desa. Tentu untuk memasukin dan untuk keluar dari wilayah pertempuran di desa yang bersangkutan misalnya harus melewati pagar-pagar yang sudah mengelilingi desa ini. Nah, bagaimana bisa kita melewatinya tanpa tangkas untuk melompat batu? Jadi ini katakanlah sebagai tolok ukur, sebagai uji coba kepada pemuda-pemuda untuk dijadikan sebagai betul untuk melewati pagar-pagar itu nanti. Pada masa lampau, Fahombo memang erat kaitannya dengan kejantanan dan medan perang. Dalam struktur masyarakat Nias dikenal istilah si ulu dan si ilah. Si ulu memegang tumpuk kekuasaan tertinggi, sang pengambil keputusan. Sementara si ilah merupakan tokoh masyarakat yang membawahi 70 kepala keluarga. Sehingga jamak dalam satu desa untuk memiliki beberapa si ilah. Nah, dulunya si ilah sering mengadakan lomba Fahombo atau lompat batu. Pemenang Fahombo nantinya akan diangkat sebagai panglima oleh si ilah. Tidak semua orang mampu menaklukkan tingginya tumpukan batu. Tapi jika berhasil, maka upacara adat pun akan segera digelar. Para pemuka adat turut hadir demi memberi penghormatan bagi sang pelompat batu. Ada lompat batu, maka ada pula tari perang. Ini adalah tarian yang menggambarkan sejarah perjuangan masyarakat Nias tempo dulu. Masih mau dilakukan. Tari perang ini sebagai tarian untuk menampakkan bahwa tidak ada yang jantan dari yang lain selain grup itu. Itu yang pertama. Kadang-kadang kalau kita samakan dengan dunia olahraga sekarang sebagai pemanasan atau sebagai warming up, ya, sebagai warming up, ada juga di tari perang itu. Jadi mereka mengelulukan bahwa tidak ada grup tari perang yang lain yang kuat, yang lebih perkasa selain dari keperkasaan mereka. Itu yang pertama. Seterusnya itu akan diteruskan dengan tari, ada namanya itu Faluacan Neke, Ohika Beleu. Nah, itu juga salah satu teknik atau tata teknik untuk mengepung musuh yang ada di depan, kiri dan kanan, dapat terlihat dari tarian mereka itu nanti. Bagaimana cara untuk mengepung musuh sehingga terhalau dia di dalam, sehingga gampang terhalau. Itu dapat kita lihat dari tarian itu. Dalam sebuah peperangan akan selalu dipimpin oleh seorang panglima perang. Seorang panglima yang sudah teruji ketangkasannya melalui Fahombo. Pelompat sendiri, kadang-kadang ada dua. Itu juga salah satu uji coba ketangkasan seorang patrioti sendiri
bagaimana cara memainkan pedang, bagaimana cara memainkan tombak, bagaimana cara memainkan perisainya itu luar biasa itu. Sebagai pelengkap atribut peperangan, seorang panglima akan selalu menyematkan sebilah pedang di pinggangnya. Pedang ini dihiasin dengan, ini bukannya sekedar hiasan. Walaupun sekarang pengertian singkat ini hanya sekedar hiasan, sebenarnya dulu tidak. Ini merupakan salah satu tanda atau salah satu pembuktian sampai di mana sudah tingkat keperkasaan seorang patriot. Ini bergantung dari gigi-gigi atau banyaknya gigi yang sudah ditancapkan di raku ini sekarang. Pada biasanya seorang patriot yang sudah lengkap ada 32 biji gigi yang sudah ditancapkan di sini. Walaupun beberapanya ada yang 18 biji, ada yang 24, bahkan ada yang tidak sama sekali. Mungkin ya baru belajar untuk belajar ekstensari. Nah,